Si dukun kembali keok, terkena serangan khodam pendampingmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono. Seperti biasa pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading ya. Ini energi umum, energi semua orang, bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami teman-teman. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian ya, tema kita untuk readingan kali ini, teman-teman, si dukun kembali keok, terkena serangan khodam pendampingmu. Fokus, konsentrasi. Di sini kartu sudah aku shuffle dan aku akan langsung mulai ya, menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kartu yang pertama aku punya The Tower. The Tower muncul hadir sebagai energi pembuka, dan jika aku fokuskan energi kartu pertama ini teman-teman terhadap ya energi dari si dukun ya. Maaf, kita akan melihat terkait dengan energi spiritual ya, spiritualitas teman-teman. Si dukun yang mungkin selama ini selalu mengusik mengganggu kehidupan kamu, yang tidak pernah cerah. Sama halnya mungkin dari energi seseorang yang mungkin memerintahkan, menyuruh, meminta tolong kepada si dukun untuk menjolimi kamu. Ya, jadi kedua-duanya sama-sama busuk, kedua-duanya sama-sama jolim, kedua-duanya sama-sama jahat nih, suka mengusik, mengganggu ya kehidupan kamu. Padahal mungkin selama ini kalau dikatakan mereka selalu terkena karmanya, bisa jadi seperti itu. Ya, dan kali ini kembali lagi terjadi, teman-teman. Ya, si dukun dan bahkan seseorang yang meminta tolong kepada dukun, pergi ke dukun, teman-teman ya, pergi ke dukun, akan keok di sini, hancur di sini. Kenapa? Ada serangan dadakan kalau aku lihat. Ya, ada serangan dadakan, ada serangan yang sangat dahsyat, ada kekuatan yang tiba-tiba menghancurkan kehidupan mereka. Ya, tiba-tiba menyerang balik nih, mungkin bisa jadi serangan dari si dukun ya kepada kamu, dan tidak sampai kepada kamu, kemudian khodam pendamping kamu ya ataupun leluhur kamu, teman-teman, ya ternyata menghancurkan khodam pendamping tersebut ya, menghancurkan, mohon maaf, energi negatif dari si dukun, dan kemudian khodam pendamping kamu menyerang balik si dukun hingga membuat keok nih. Cukup terlihat kok dari kartu pertama ini sebuah kegagalan dan kehancuran kembali ya, gagal maning. Ini yang terlihat. Nah, jadi memang dari kartu pertama ini sudah cukup menggambarkan loh teman-teman, bahwasanya kalau dikatakan si dukun itu nggak pernah kapok ya, iya jelas nggak pernah kapok ya teman-teman, selagi mungkin bayarannya mungkin cocok ya, bayarannya cukup mahal seperti itu ya. Nah, kemudian sebenarnya kalau melihat dari energi ini juga bukan hanya si dukun, tetapi ya seseorang yang pergi ke dukun itu juga terkena ya, akan keok juga teman-teman. Nah, keoknya apa nanti kita lihat ya. Nah, kemudian aku punya Ten of Pentacles. Oke. 10 koin di sini teman-teman muncul hadir. Dan jika aku fokuskan energi kartu kedua ini terhadap kondisi kehidupan kamu ya, jadi cukup nyata ya. Kalau dikatakan kenapa ya, dasar apa yang mungkin membuat dukun menyerang kamu, ternyata diperintahkan oleh seseorang ya teman-teman, diperintahkan oleh seseorang untuk menjatuhkan kamu. Jadi cukup terlihat di sini ya, nggak suka banget melihat segala pencapaian kamu. Kalau dikatakan kehidupan kamu jauh lebih baik daripada dia ya, cukup nyata ya, cukup nyata, seolah-olah menggambarkan tentang iri dengki terhadap kehidupan kamu, nggak senang terhadap kebahagiaan kamu teman-teman ya. Pokoknya kalau bisa kehidupan kamu tuh hancur sekalian ya, hancur berkeping-keping deh teman-teman ya. Jangan sampai kamu tuh bahagia. Oke, iri dengki
Dan kemudian kalau dikatakan ada persaingan bisnis, usaha juga bisa jadi. Nah, kemudian pada kartu berikutnya, aku punya Eight of Swords, 8 pedang. 8 pedang ini muncul hadir teman-teman. Jadi memang melihat dari energi kartu ketiga ini ya. Kalau dikatakan si dukun terkena karma, kalau dikatakan orang yang iri dan kita terhadap kehidupan kamu terkena karma, ya kedua-duanya sudah terkena karmanya. Tetapi memang pada dasarnya rasa penasaran loh yang mereka miliki teman-teman. Kenapa gitu ya? Setiap ada serangan yang mereka lakukan kepada kamu, nggak pernah berhasil. Nggak pernah berhasil mentok dan bahkan kembali kepada diri mereka sendiri. Dan kemudian ditambah lagi ada serangan dadakan dari kodam pendamping kamu ataupun oleh leluhur kamu, teman-teman. Tetapi memang pada intinya, dampak yang akan diakibatkan kali ini sesuatu hal yang cukup mengerikan ya. Ya, dampak yang akan diakibatkan oleh si dukun dan seseorang tersebut ini cukup fatal loh, teman-teman. Apa? Ya bisa jadi tiba-tiba kamu melihat yang awalnya mungkin ya dia orang yang sehat, ya tiba-tiba kamu melihat besok dia sakit. Tiba-tiba kamu bisa melihat besok dia lumpuh dan mungkin mohon maaf mati, teman-teman. Oke, kemudian pada kartu berikutnya. Nah, aku punya 9 pedang. 9 pedang ini muncul hadir. Jadi memang dari kartu keempat ini teman-teman. Lagi dan lagi hal demikian ya. Lumpuh, sakit, ya akan diliputi dengan energi penyesalan, ketakutan, dan kekhawatiran. Ya ternyata si dukun sebenarnya takut ya teman-teman. Setelah mungkin melihat dan mengetahui nih siapa sosok-sosok kodam pendamping kamu bisa jadi ya kalah kastanya, bisa jadi kodam pendamping kamu tuh lebih kuat ya lebih kuat ya kalau di kelas kasta kodam pendamping ya teman-teman. Kalau dikatakan lebih kuat ya tentu Allah Tuhan semesta alam yang lebih kuat dari segala sesuatunya ya. Tetapi karena kita berbicara terkait dengan kodam pendamping ya jelas gitu ya. Kodam pendamping kamu yang lebih kuat daripada si dukun. Jadi ya kalau dikatakan harus selalu bersyukur ya bersyukur teman-teman. Kenapa ya? Karena setiap ada serangan yang dikirimkan kepada kamu selalu kembali kepada mereka dan di sini ya mereka selalu mencari cara teman-teman. Tetapi seakan-akan itu ibaratkan apa ya? Untuk menembus kamu saja tidak sanggup mereka teman-teman. Ibaratkan seperti menembus sebuah tembok ya, tembok yang sangat besar, tebal ya teman-teman, kuat, kokoh. Jadi mau bagaimana mereka bisa menyerang kamu ya? Mereka nggak bakal punya kesempatan sedikit pun ya teman-teman untuk mengganggu dan mengusik kehidupan kamu. Malah kehidupan mereka yang bakal semakin sengsara kalau aku lihat. Dan terutama seseorang yang mungkin memerintahkan ya, yang meminta tolong ya teman-teman ya akan terkena karmanya. Oke, kemudian aku punya Fake of Cups. Nah, kartu keenam ini muncul hadir teman-teman. Jadi memang dari kartu keenam ini kalau melihat tentang bagaimana energi kamu ya semuanya terlihat biasa-biasa saja ya gitu ya. Setiap ada tantangan, masalah yang terjadi gitu, bahkan berhasil kamu taklukkan, berhasil kamu atasi dengan cukup baik kok, teman-teman. Nggak ada sih masalah-masalah yang sepertinya cukup serius dan malah aku lihat aku punya justice. Ini katanya menggambarkan tentang sebuah keseimbangan, kemenangan dan keadilan. Jadi terus menang nih. Ya, selagi memang ya teman-teman, kamu selalu dekat dengan Tuhan masing-masing ya. Kamu tidak pernah menjolimi orang lain. Nah, seperti itu. Pokoknya tetaplah menjadi yang terbaik. Ya, tetaplah lakukan hal yang terbaik untuk diri kamu, keluarga kamu, dan bahkan untuk orang lain. Niscaya kamu akan selalu terhindarkan dari orang-orang yang suka pergi ke dukun untuk menjolimi. Oke, mungkin demikian reading untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.